Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Murtado. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas Capstone 2 dengan judul Booking Analytics, Identifying High Risk Guest. Pertama-tama, kita perlu melakukan business problem understanding. Konteksnya yaitu dalam industri perhotelan yang kompetitif, pembatalan pemesanan menyebabkan kerugian pendapatan signifikan akibat kamar kosong dan biaya operasional sia-sia. Proyek ini menggunakan analisis data booking untuk mengidentifikasi tamu beresiko tinggi, pembatalan melalui dataset yang mencakup segmen pasar, riwayat pembatalan, jenis deposit, dan permintaan khusus. Dengan model pembelajaran mesin, kami memprediksi risiko memprediksi risiko dan membuat profil karakteristik tamu seperti pelanggan online TA dengan deposit non-refundable, sehingga hotel dapat menerapkan strategi proaktif untuk meningkatkan okupansi dan profitabilitas. Targetnya yaitu nol pemesanan tidak dibatalkan dan satu pemesanan dibatalkan. Berikutnya ada problem statement. Tingkat pembatalan pemesanan hotel yang tinggi menyebabkan kerugian pendapatan signifikan termasuk kamar kosong, biaya operasional sia-sia, dan gangguan perencanaan sumber daya. Goals-nya yaitu mengembangkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi risiko pembatalan pemesanan dan mengidentifikasi karakter tamu berisiko tinggi berdasarkan fitur seperti segmen pasar, riwayat pembatalan, dan permintaan khusus. Analytic approach-nya yaitu menganalisis data pemesanan hotel untuk menemukan pola yang membedakan tamu berisiko tinggi pembatalan dan tamu yang tidak berisiko. Kemudian, kita akan membangun ke model klasifikasi yang meng- yang akan membantu hotel dapat memprediksi probabilitas seorang tamu akan membatalkan pemesanan atau tidak, sehingga dapat diterapkan strategi pencegahan ini. Selanjutnya yaitu ada metric evaluation, type 1 error, false positive, konsekuensi, yaitu sia-sianya, biaya intervensi proaktif, seperti penawaran diskon personalisasi atau penyesuaian kebijakan deposit yang tidak diperlukan, sehingga mengurangi efisiensi anggaran pemesanan hotel. Type 2 error, false negative. Konsekuensinya yaitu kehilangan pendapatan signifikan dari kamar kosong, biaya operasional sia-sia, serta gangguan perencanaan sumber daya yang lebih parah. Berdasarkan konsekuensinya, maka sebisa mungkin yang akan kita lakukan adalah membuat model yang dapat mengurangi kerugian pendapatan dari pembatalan terduga, tetapi tanpa membuat menjadi terlalu banyak intervensi sia-sia. Jadi, kita ingin sebanyak mungkin prediksi kelas positif yang benar dengan sesedikit mungkin false negatif. Oleh karena itu, metrik utama yang akan kita gunakan adalah ROC AUC untuk menilai kemampuan untuk model membedakan kelas secara keseluruhan didukung oleh precision, recall, dan F1 score pada pada kelas 1. Selanjutnya ada data understanding. Data set source-nya yaitu mengambil dari caps dataset yang diberikan, node-nya yaitu dataset tidak seimbang, target is cancelled didominasi oleh kelas 0. Dengan kelas 1 hanya 37% beresiko bias model. Mayoritas fitur kategorikal yaitu numerical, ordinal, binary, beberapa high cardinality. Soalnya representasi data, setiap baris adalah satu pemesanan hotel historis, mencakup detail seperti lead time dan deposit type. Selanjutnya yaitu ada attribute information. Di sini atributnya yaitu ada country, market sentiment, previous cancellation, booking changes, deposit type, days in waiting list, customer type, reserved room type, required car parking spaces, total of special requests is cancelled. Pertama-tama kita perlu install kategori encoders, selanjutnya install library, visualization, feature engineering, model selection, imbalance dataset, ignore warning, dan set max column. Selanjutnya kita perlu load dataset, yaitu ngambil dari data hotel booking demand. Selanjutnya memerlukan count and data type for each column. Kita
Pertama-tama, kita lihat terlebih dahulu di mana saja kolom yang kosong atau nol berada. Bisa dilihat dari running kode ini, yaitu data kosong atau nol hanya terdapat pada country dengan jumlah 351. Dari hasil JF-Desk, data yang kosong tidak banyak dibanding data keseluruhan. Namun kita tetap perlu mengecek data openingnya dari bar plot, matrix plot, dan heat plot agar bisa pasti. Di sini bisa terlihat dari bar plot hanya counter yang berbeda di antara fitur-fitur yang lain atau kolom-kolom yang lain. So di matrix plot hanya terdapat garis di country, garis ini melambangkan kekosongan data. Selanjutnya di sini ada heat map. Di bawah ini kita memplot heat map yang menunjukkan korelasi data hilang antara berbagai kolom yang memiliki data yang hilang pada dataset kita. Korelasi nulitas berkisar dari 1, hingga 1. -1 yaitu korelasi negatif yang menyatakan bahwa jika nilai satu variabel ada, maka nilai variabel lain pasti ada, pasti tidak ada. Jika 0, tidak ada korelasi yang menyatakan bahwa nilai variabel yang ada atau tidak ada tidak berpengaruh satu sama lain. Jika 1, korelasi positif yang menyatakan bahwa jika nilai satu variabel ada, maka nilai yang lain pasti tidak ada. Maka nilai yang lain pasti ada. Di sini bisa terlihat dari heat map, terlihat bahwa kolom country yang memiliki hanya kolom country yang memiliki data kosong. Sementara kolom yang lain tidak. Oleh karena itu, korelasi data kosong pada country tidak dapat dibandingkan dengan kolom lain. Berikutnya menggunakan dendrogram, dendo, dendrogram, dendrogram, dendrogram ini mengilustrasikan hierarchical clustering data booking hotel dengan daun bawah sebagai booking individual dan cabang y-axis mengukur dissimilarity berdasarkan fitur previous cancellation dan booking changes. Selanjutnya, removing duplicate digunakan untuk meremove duplicate pada data sehingga tidak digunakan berulang kali. Selanjutnya ada handling outliers. Handling outliers digunakan ketika ada perbedaan yang ekstrim pada data. Soalnya ada numerical features distribution dan categorical features distribution. Yang terakhir yaitu post cleaning. Bisa dilihat setelah menggunakan berbagai kode, 0 pada country hanya 13 dan no PCT-nya yaitu 0,65. Selanjutnya kita beralih ke data analisis univariate. Bisa dilihat ada beberapa bar plot. Di sini kita hanya menggunakan 4 plot yaitu chart distribusi market segment, chart distribusi deposit type, chart distribusi customer type, dan chart distribusi reserve room type. Dengan menggunakan 4 itu dapat disimpulkan yaitu secara keseluruhan, chart-chart ini mengabarkan pola ketidakseimbangan yang kuat pada distribusi kategorikal, di mana sedikit kategori mendominasi sebagian besar pemesanan, tapi juga menjadi sumber utama risiko pembatalan. Distribusi keseluruhan menunjukkan bahwa segmen online tanpa deposit, tamu transient, dan kamar standar adalah yang paling umum. Berikutnya, kita beralih ke data preparation, yaitu yang pertama yang menggunakan encoding. Encoding adalah cara ubah data teks jadi angka sederhana. Ini adalah langkah dasar sebelum analisis atau model, terutama di dataset booking. Tanpa encoding, data tidak bisa diproses dengan baik. Berikutnya yaitu ada modeling dan evaluation. Model training. Latih model untuk prediksi cancel high risk dan bagi data menjadi kelompok risiko. Cara kerja modelnya yaitu logistic regression. Model ini hitung kemungkinan cancel berdasarkan fitur seperti previous cancellation,
seperti rumus sederhana yang tambah bobot fitur dan beri angka akhir. K-means, model ini dibagi data menjadi tiga kelompok berdasarkan kemiripan. Nah, kapan sih digunakannya? Itu ada data sudah dibersihkan, seimbang, dan fitur penting. Dan tidak digunakan, yaitu saat data berantakan atau data baru beda dari data latihan. Segmen booking baru yang tidak ada di data lama, outputnya yaitu model siap, tebakan awal di data latihan. Berikutnya bisa terlihat yaitu logistik akurasi yaitu 0,72. Nah, 72% ini atau 0,72 ini di latihan dapat dikatakan cukup, tapi butuh tuning karena sedikit di bawah 0,75. Bagus untuk data rapi, kurang jika imbalance. Klaster distribusinya yaitu kelompok 0 besar, satu kecil, dua sedang, dan hasil akhirnya yaitu normal. Berikutnya kita ke tuning. Hasil tuning menggambarkan seperti ini. Nah, hasil tuning menunjukkan peningkatan signifikan pada model logistik regression dan K-means dibandingkan hasil dasar dengan akurasi 0,72 yang dirancang untuk mendeteksi high risk gas dengan cancel rate sekitar 37% guna mengurangi kerugian bisnis dari no-show. Fitur importance-nya bisa dilihat seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, model logistik regression itu fitur yang paling penting adalah deposit type, kemudian diikuti dengan market segment dan customer type. Lalunya, kesimpulannya, yaitu berdasarkan klasifikasi model Reward Model Tune, solusi ini berhasil mengatasi masalah identifikasi high risk gas dengan hasil terukur. Model menangkap sebagian besar tamu berisiko secara akurat, menghindari intervensi sia-sia pada tamu aman, dan mencapai keseimbangan prediksi yang baik untuk data seimbang. Model baik digunakan dan dipercaya saat data mirip dengan training set seperti segmen tamu di tamu reguler di musim normal dengan volume booking sedang, di mana prediksi cukup tangkap risiko tanpa beban berlebih. Kurang dipercaya saat kondisi ekstrim seperti fluktuasi musiman besar atau data tidak lengkap. Karena risiko kesalahan prediksi meningkat, selalu lakukan validasi ulang sebelum diterapkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tahu ini masih belum sempurna, bahkan jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.